Halo guys, selamat datang di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Hari ini kita akan menganalisa lagi market XAUUSD atau gold. Halo guys, selamat datang di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Hari ini kita akan menganalisa lagi market XAUUSD atau gold. Kemarin hari Rabu kita analisa dengan beberapa entry point di time frame yang lebih kecil, di M15 kalau nggak salah. Oh ya, ini ada dua demand yang masih fresh dan semuanya profit. Oh my god! Wow! Yang di atas walaupun keseret sampai bawah ini juga ikut profit. Profitnya berapa? 80 pip. 80 pip, yang bawah juga 80 pip. Jadi untuk analisa kemarin kita profit $8 kali 2 per lot 0,01. Kalau lotnya 0,10 ya berarti profitnya $160. Nice. Tuh. Oke, kita preview dulu analisa kemarin. Sudah respect di dua demand, masih tersisa satu demand ini yang paling bawah, yang deket sama low validnya M15 sama M30, juga low valid di time frame besar H4, dan masih belum bisa menuju ke area supply atau order block waktu analisa di hari apa kemarin ya, hari Senin kalau nggak salah. Ini kita masih nunggu dia kesini untuk cari setup sell. Oke, kita hapus beberapa gambar dulu biar bersih tampilannya. Ini demand M15 kita sisakan, kita geser. Untuk saat ini market masih bergerak di area ring 3304 sampai 3345. Jadi ringnya segini, lumayan lebar. Karena ini akhir bulan, jadi nggak se-volatile pas waktu ada NFC ataupun CPI. Biasanya akhir bulan memang agak lambat marketnya, walaupun selambat-lambatnya pergerakan gold itu satu hari bisa sampai 500 bahkan 1000 pip. Kemudian secara analisa kemarin sudah mendapatkan beberapa kali profit. Lalu untuk analisa hari ini bagaimana, kita cek di time frame besar dulu, misalnya H4.
Kalau di H4 ini masih trennya masih bullish, masih belum ada reversal atau perubahan arah dari bullish menjadi bearish, belum ada. Kemungkinan masih bullish. Kita turunkan di H1, mungkin ada internal structure. Kalau di H1 ini masih ada satu demand yang cukup kuat, yang mungkin nanti bisa untuk entry buy di sini. Ini demandnya. Ini masih fresh, belum kesentuh juga. Jadi di H1 kita mendapatkan satu area entry untuk beli. Kemudian kita turunkan, terus sampai mana entry belinya, misalnya dijemput sampai order block ini untuk kita sell nantinya. Misalnya seperti ini, kita beli, misalnya dia turun ke sini, kita beli, take profitnya sampai order block ini, bisa sampai supply itu. Terus kemudian kita turunkan di time frame yang lebih kecil, mungkin ada struktur yang lebih bagus. Di M30 masih sama, kita kecilkan lagi di M15. Nah, di dalam struktur bearish yang M30 ini ya, kita preview lagi M30 nya. Kalau di M30 kan bentuknya seperti ini, kemungkinan ke sini. Di dalam retracement ini dia membentuk beberapa struktur yang bisa kita analisa di time frame yang lebih kecil. Contohnya di M15 ini. Ini sudah membuat struktur bullish. Nah, ini dimulai dari sini. Sebentar, kita kecilkan. Mulai dari sini. Di sini high, low, high. Nah, high-nya ini berhasil mengambil pullback terakhir. Nah, ini yang ngambil. Kemudian dia berhasil break. Ini berhasil di break. Maka ini low valid. Jadi gini. Kemudian setelah low ini pullback yang harus diambil biar high ini valid. Jadi untuk sementara belum ada high valid di M15. Jadi arahnya masih seperti ini. Kemudian nanti dia naiknya sampai mana, kita bisa menggunakan Fibonacci. Jadi dari high terakhir ini kita ukur ke low yang terakhir juga. Kalau secara Fibonacci biasanya, ini biasanya ya, biasanya itu dia bisa naik sampai ke area 161 ini. Ini bisa ke sini nantinya. Selama low ini nggak di break ke bawah sini. Jadi ini salah satu konfirmasi yang penting struktur market itu. Kemudian kalau misalnya ini ditembus, dia
menuju kemana, pasti gambarnya nanti seperti ini. Kalau misalnya ini bablas, ini nggak mantul gitu ya, bablas gini, pasti dia kembali ke sini dan menuju demand yang masih fresh ini, baru dia naik ke atas. Gitu, itu skenarionya. Jadi hari ini kita mappingnya ada 2 demand di H1, di H1 yang masih fresh ini, dan ini ini ternyata shadow di H1 dan demand di M15. Ini di M15 nya dia berupa demand, di H1 nya berupa shadow. Ini shadow itu kayak gimana? Shadow itu kayak gini. Bentar. Agak loading karena wifi nya ada di bawah. Ini aku pas di lantai 2. Ini shadow itu ini namanya shadow. Ini shadow, ini shadow. Biasanya kalau market dari atas kena shadow, dia mantul ke atas lagi. Itu fungsi shadow. Dan dikonfirmasi di M15 nya adalah demand. Oke, mungkin itu dulu analisa hari ini, tanggal 26 Juni, hari Kamis 2025. Kita tunggu area-area penting di demand-demand yang sudah kita mapping hari ini. Mungkin seperti biasa, volatilitasnya di jam London ke US jam 7 sampai jam 10 malam, itu yang paling tinggi. Oke, itu dia analisa harian kita hari ini untuk market SAU USD. Kalau kalian punya pandangan lain atau ada request pair lain yang memungkinkan bisa kita analisa bareng-bareng, tulis di kolom komentar. Ingat, trader sukses bukan hanya yang jago teknik, tapi juga yang siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Sampai ketemu di video analisa dan mapping selanjutnya. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.